tes kesehatan itu sangat membantu teman-teman. Kita bukan mencari orang yang sempurna, yang bagus, yang nilai kesehatannya 100, tidak ada kelainan, tidak. Kita cuma mencari apakah teman-teman layak tidak mengikuti pendidikan. Selama mengikuti pendidikan, kondisi teman-teman ini mengganggu enggak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi. Hai Sobat Humas, saya Bribka Musdalifah. Senang sekali bisa berjumpa kembali di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Seperti yang kita ketahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah membuka rekrutmen atau penerimaan anggota Polri. Khususnya di Polda Sulawesi Tengah, Sobat Humas dapat mengakses informasi tersebut di medsos Instagram Bithumas Polda Sulawesi Tengah. Dan di podcast kali ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu Dokter Bicara jelang rekrutmen Polri Terpadu 2025. Sobat Humas, di podcast kali ini telah hadir seorang narasumber. Sebelumnya beliau juga pernah berbagi ilmu kepada Sobat Humas tentang hipnoterapi. Siapakah beliau? Beliau adalah ahli Madya 2 Bitdokes Polda Sulawesi Tengah, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Made Wijaya Putra, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik Bapak, selamat datang kembali di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Mungkin Pak Dokter dapat diceritakan Pak sedikit tentang latar belakang serta peran Pak Dokter di Bitdokes Polda Sulawesi Tengah. Silakan. Oke, terima kasih ya. Kalau dokter sebenarnya sudah bekerja di kepolisian sekitar 23 tahun dan bekerja pertama kali di Polda Maluku, lalu pindah ke Maluku Utara, sekolah lagi di Polda Sulawesi Utara, lalu mutasi di Palu ya, di Sulawesi Tengah. Nah, sekarang menjabat sebagai ahli madya dengan ditugaskan khusus pakai sprint sebagai Kasubit Kespol Polda Sulteng yang ngurus-ngurus soal penerimaan calon siswa, termasuk calon siswa Bintara yang akan kita adakan di 2025 ini. Ya. Baik Bapak, untuk rekrutmen polisi sendiri, apa yang membedakan rekrutmen Polri Terpadu 2025 ini dengan rekrutmen sebelumnya? Oke, jadi perbedaannya sebenarnya tidak terlalu banyak karena kita masih memakai Perkap yang sama ya, Perkap Kapolri nomor 7 tahun 2016, tapi ada mengalami revisi di akhir 2024. Revisinya nggak terlalu banyak, tetapi revisi ini justru menguntungkan teman-teman yang mau mendaftar sebagai calon siswa. Contohnya dokter misalkan sebelum direvisi kaki X ini misal saja salah satunya pemeriksaan kaki X itu kalau dia 5 cm itu dianggap tidak memenuhi syarat. Tapi sekarang 5 cm masih memenuhi syarat kecuali 6 cm ke atas. Ini revisi yang cenderung banyak menguntungkan teman-teman yang mau menjadi calon anggota polisi. Baik ya. Bapak. Baik Pak Dokter, mengingat kesehatan itu begitu penting. Bagaimana peran kesehatan dalam seleksi penerimaan anggota Polri, terutama bagi calon yang ingin bergabung di bagian medis? Oke, jadi teman-teman yang seprofesi dengan dokter, misalnya seorang dokter atau teman-teman yang punya latar belakang kesehatan, itu kalau mau menjadi anggota Polri, ya seleksinya sama seperti dengan teman-teman yang dari yang lain. Melalui tes kesehatan, tidak dibedakan. Tapi ada penerimaan khusus, misalnya PPSS ya, penerimaan perwira sumber sarjana, salah satunya kebutuhan dokter gigi, Barkomsus yang dari bidan, dari perawat atau dari apoteker. Nah, itu penerimaannya akan cukup banyak untuk satker kesehatan ya. Terima kasih. Baik, ini bila membahas soal tantangan nih Pak Dokter. Apa saja tantangan yang sering dihadapi oleh calon peserta tes kesehatan dalam rekrutmen Polri? Oke, tantangannya sebenarnya sederhana ya. Jadi teman-teman yang
lulus SMA mau menjadi anggota polisi itu sering sekali kalau mempunyai keinginan untuk menjadi anggota Polri itu kan biasanya udah satu atau 2 tahun sebelumnya. Nah kalau keinginannya biasanya diikuti apa? Latihan fisik, latihan jasmani, tapi lupa kalau mau melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah biasanya ini teman-teman itu mau melakukan pemeriksaan kesehatan hanya menjelang pendaftaran. Padahal sebaiknya memang teman-teman yang mau menjadi anggota Polri kalau perlu 1 tahun 2 tahun sebelumnya harus melakukan pemeriksaan kesehatan, karena ada gini ya, pemeriksaan kesehatan yang ketika kita lakukan di awal-awal tahun misalnya lah, pada waktu itu ada kayak usus turun. Nah usus turun kan harus dilakukan operasi kira-kira di atas 3 bulan. Kalau kita menjelang pendaftaran, nah sama aja, artinya teman-teman persiapannya kurang ya, tantangannya kurang banget itu. Gitu. Baik Bapak, mungkin mengingat setelah operasi itu harus ada jeda, ya, harus ada jeda minimal 3 bulan. Karena kalau kurang dari 3 bulan tetap tidak memenuhi syarat sebagai peserta. Baik Bapak, mengingat pentingnya peran kesehatan ini Pak, bisa dijelaskan apa saja yang akan diukur dalam tes kesehatan bagi calon anggota Polri? Oke, jadi nanti biasanya pemeriksaan kesehatan untuk calon-calon siswa ya, pembentukan anggota Polri itu kita bedakan menjadi 2. Ada pemeriksaan kesehatan 1, ada pemeriksaan kesehatan 2. Nah di pemeriksaan kesehatan 1 itu yang diperiksa fisik ya, misalnya pemeriksaan tekanan darah. Idealnya berat badan dan tinggi badan, ideal atau kelebihan atau terlalu kurus. Kemudian tajam penglihatan, visus namanya. Kemudian ada lagi tes buta warna, itu ada di pemeriksaan kesehatan 1. Pemeriksaan fisik, misalnya giginya bagaimana, gendang telinganya, kemudian adakah usus turun, adakah kayak varises, varikokel, di mana hasil pemeriksaan ini mengganggu tidak selama dia pendidikan. Ya, kemudian ada tahap kedua. Tahap kedua itu pemeriksaan darah. Ada penyakit-penyakit seperti misalnya hepatitis, HIV, ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, kesehatan jiwa itu dimasukkan di kesehatan kedua. Di kesehatan jiwa ini ada tes tertulis, ada juga tes wawancara. Intinya kedua pemeriksaan ini untuk menyaring teman-teman apakah teman-teman layak enggak untuk mengikuti pendidikan selama misalnya di SPN gitu ya, atau layak enggak untuk menjadi anggota Polri selanjutnya, begitu. Baik Pak Dokter, dalam seleksi Polri tes kesehatan sangat penting. Apa yang menjadi indikator utama untuk menilai calon anggota dari sisi kesehatan? Oke, jadi di SOP-nya pemeriksaan kesehatan tuh ada standar. Ada yang dikasih nilai 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau standar 1 itu berarti bagus ya, ideal gitu ya. Kalau standar 2 itu cukup. Kalau 3 atau kita bilang kurang 1 itu masih layak untuk ikut pendidikan tapi akan mengalami perbaikan. Tapi kalau dia masuk kategori Stakes 4 berarti belum bisa mengikuti. Jadi ada standar yang sudah ditetapkan di SOP. Misalnya lah teman-teman, pada saat pemeriksaan kesehatan ditemukan buta warna, itu berarti stakesnya stakes 4. Kalau stakes 4 berarti belum bisa mengikuti dasar. Atau teman-teman ketahuan misalnya pada waktu itu ada penyakit yang disebut usus turun. Nah kan nggak bisa, pendidikan aja nggak bisa karena akan mengganggu teman-teman selama pendidikan. Sebaiknya kalau teman-teman misalnya berada di stakes 4, teman-teman perbaiki dulu, ikut di tahun mendatang. Baik, seperti yang Pak Dokter jelaskan tadi ada beberapa standar ya Pak Dokter dalam penilaiannya. Dalam proses seleksi, bagaimana tim medis memastikan kesehatan calon anggota Polri memenuhi standar yang dibutuhkan? Nah, karena kita memakai alat ya, kita memakai alat yang sudah terstandarisasi, baik tinggi badan, berat badan, itu udah terstandar. Kemudian tekanan darah, kita selalu monitor tekanan darahnya. Bahkan kita pada saat kita mendapatkan seseorang yang tekanan darahnya tinggi, kita masih ngasih kesempatan 3 kali, kita kasih istirahatkan, lalu kita ukur lagi. Kemudian
kita juga memakai konsultan dari luar. Jadi misalnya kalau teman-teman misalnya ragu dengan pemeriksaan ini, kita masih memakai konsultan. Misalnya ketika kita ragu ini hernia atau varikokel, kita konsul ke dokter bedah ya, dokter yang lebih ahli di bidangnya tersebut. Baik dokter, misal nih Pak Dokter, pada saat tes kesehatan kemungkinan ada beberapa calon peserta mungkin merasa cemas atau gugup sebelum mengikuti tes kesehatan. Adakah tips dok untuk mengatasi rasa khawatir ini? Oke. Jadi kalau tipnya ini tip pendapat pribadi ya. Jadi teman-teman yang mengalami cemas, rasa takut itu lumrah menurut saya. Jadi kita yang di sini saja ketika menghadapi tes kan ada rasa takut. Baik. Selama rasa takut itu tidak mengganggu hidup kita, itu masih batas wajar. Karena apa? Ketika kita cemas, keinginan kita lulus, berarti kita masih semangat. Kita akan berusaha untuk mendapatkan hasil sebaik-baiknya. Nah, jadi teman-teman yang cemas, takut, nanti khawatir kalau misalnya gara-gara cemasnya nggak bisa tidur. Gara-gara cemasnya, nah itu teman-teman harus punya pandangan. Jadi ketika teman-teman misalnya tempuh dengan sebaik-baiknya, pikirkanlah kalau yang terburuk. Kalau lulus, bersyukur gitu ya. Kalau seandainya teman-teman gagal, jadi gagal tuh jangan berpikir bahwa itu akhir segala-galanya. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan dan tertunda. Teman-teman pikirkan aja apa yang nggak membuat nggak lulus gitu ya. Jadi bukan segala-galanya. Kalau saya nggak lulus karena waktu tes kesehatan kedua itu saya ketemu penyakit yang disebut misalnya hepatitis B misalnya ya. Berarti saya harus berobat. Nanti kalau berobat, kalau sembuh tahun depan saya bisa ikut lagi. Jadi kegagalan itu jadi motivasi kita untuk membuat kita lebih baik. Jangan jadi gagal, misalnya teman-teman gagal lalu teman-teman stres, seolah-olah teman-teman tidak layak untuk menjadi anggota Polri. Jadi kesempatan itu tetap ada. Kan orang bisa tes 2-3 kali, ada yang berhasil. Jadi contoh teman-teman yang ada orang teman-teman yang jatuh bangkit. Nah, selama Tuhan masih kasih kesempatan, bangkit saja terus. Baik, Bapak. Dalam tes kesehatan ini, Pak Dokter mungkin dapat dijelaskan apakah ada jenis penyakit atau kondisi medis yang bisa membuat calon peserta gugur dalam seleksi selain yang disebutkan tadi, Bapak? Ada sih penyakit-penyakit yang kondisi yang misalnya kondisi seperti kondisi penyakit yang kita sebut gynecomastia ya. Gynecomastia itu kan sebenarnya penyakit yang jarang ditemukan, tapi kadang-kadang di seleksi itu bisa ditemukan, misalnya seperti gangguan pembesaran payudara pada seorang laki-laki. Nah, itu sebenarnya gangguan hormonal. Tapi kadang-kadang di lapangan tuh bingung, ada dokter yang bilang, oh ini bukan gynecomastia, ini gynecomastia. Nah, kita biasanya lebih, kalau sudah bingung gitu kita konsul ke dokter ahlinya. Kecuali udah jelas ya, jelas-jelas pembesaran, keluar kayak air dari punting susunya pada pria ini. Nah, itu kita anggap sudah pasti gynecomastia. Dan biasanya gynecomastia itu bisa diobati, bisa sembuh sendiri, bisa diobati. Nah, kalau sudah diobati, bisa nggak ikut tahun depan? Bisa tentunya jawabannya ya gitu. Tapi banyak juga penyakit yang bisa menggugurkan seseorang dan permanen itu ada. Misalnya teman-teman yang ketahuan buta warna gitu ya. Itu kalau teman-teman ketahuan buta warna, boleh nggak ikut tahun depan lagi? Ya sebaiknya enggak, karena buta warna itu permanen ya, permanen. Sebaiknya kita sudah berpikir untuk bagaimana kita mengabdi kepada bangsa tapi tidak melalui jalur Polri, karena kalau buta warna setahu dokter itu permanen. Tahun depan pun tetap buta warna, tahun depan pun tetap buta warna. Tetap tidak bisa lanjut lagi. Ya, tetap bisa lanjut ya. Baik Pak Dokter, mungkin dapat dijelaskan Pak, apa saja perubahan terbaru terkait tes kesehatan dan rekrutmen Polri Terpadu 2025 ini? Oke, jadi perubahannya itu sebenarnya berupa revisi saja ya. Jadi yang tadi semula beberapa revisi, di mana revisi itu menguntungkan pasien. Ini dokter kasih contoh misalnya
Hernia. Dulu hernia itu hampir semua tidak lulus. Tapi di Perkap, di revisi yang terbaru, kalau teman-teman misalnya sudah operasi hernia lebih dari 3 bulan, itu masih layak bisa. Makanya teman-teman yang sebaiknya kalau mau melakukan check up kesehatan harusnya jauh sebelumnya, setahun kalau boleh. Kenapa? Karena begini, kalau teman-teman misalnya baru tahu kelebihan berat badan 30 kilo, padahal sudah mendaftar plus polisi, bagaimana menurunkan berat badan 30 kilo dalam waktu 1 atau 2 minggu? Kan nggak bisa. Atau ketahuan ada ambeien atau hernia. Lalu kalaupun operasi tetap tidak lulus, karena syarat lulus itu operasinya harus sudah lewat dari 3 bulan. Jadi teman-teman itulah, jadi intinya perbedaannya itu banyak ya, perbedaan, tapi revisinya ini sangat menguntungkan teman-teman yang mau mendaftar, yang tadinya mungkin tidak lulus menjadi lulus, ya kayak tadi kaki X, kaki O gitu ya, kemudian operasi, kemudian tanda di kulit yang tadinya ukurannya 5 cm nggak lulus, sekarang 5 cm boleh lulus begitu ya. Baik Pak Dokter, seperti apa upaya Polda Sulawesi Tengah menjamin agar tes kesehatan berjalan objektif dan transparan? Nah, kalau objektif, ya intinya pasti objektif lah, karena kita melibatkan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu di pemeriksaan kesehatan kita libatkan peninjau, yaitu dari unsur kesehatan ID ya, ID Kota Palu, kemudian pemuka masyarakat. Dari pihak internal itu Propam, Propos itu juga ikut mengawasi tim kesehatan kami yang melakukan pemeriksaan. Ya, jadi yang kedua yang objektif gini. Jadi teman-teman yang misalnya jatuh di kesehatan, lalu tidak tahu nih jatuhnya karena apa. Kesehatan Dokes itu terbuka untuk ditanya. Dok, saya ini jatuhnya kemarin karena apa ya? Nah, nanti dokter kasih tahu. Oh, jatuhnya karena pada waktu ditek tensinya 190. Nah, jadi mulai sekarang nanti minum obat hipertensi ya, supaya tahun depan tensinya normal dan bisa masuk lagi ya, seperti itulah contohnya. Baik, untuk mempersiapkan diri dalam hal kesehatan Pak Dokter, apa saja persiapan kesehatan yang perlu dilakukan oleh calon peserta jauh-jauh hari sebelum mengikuti rekrutmen ini? Ya, tadi kita cerita ya. Sering sekali teman-teman yang mau, adik-adik saya yang mau masuk polisi, itu rame-rame untuk check up 1 bulan sebelum pendaftaran. Nah, itu salahnya. Artinya kalau pada saat check up ketemu, artinya hasilnya baik-baik saja, is okay. Pasti teman-teman lulus. Yang seandainya gini ya, seandainya ketemu kasus-kasus yang harusnya lulus, tapi kalau dilakukan check up jauh sebelumnya. Ketemu misalnya usus turun, kan masih bisa lulus kalau operasinya 3 bulan sebelumnya. Ambeien bisa lulus, bisa kalau sebelumnya dioperasi jauh sebelumnya. Jadi penting sekali teman-teman yang mau masuk polisi jauh-jauh sebelumnya lakukan check up. Apa kekurangannya? Ini kekurangan ada 2 ya. Kekurangan yang nggak bisa diperbaiki dan kekurangan yang masih bisa diperbaiki. Kekurangan yang nggak bisa misalnya tinggi badannya jauh banget dari target, itu nggak bisa. Atau yang kedua buta warna, itu adalah hasil yang nggak bisa diperbaiki. Jadi kalau itu udah kita mencari pengabdian di tempat lain saja. Yang ketiga, ada enggak kelainan yang bisa diperbaiki? Bisa. Misalnya kita disuruh menurunkan berat badan. Tempo 1 tahun kan waktunya cukup banyak ya, 1 tahun itu. Kemudian ada sesuatu yang harus dioperasi, itu bisa dilakukan. Nah, itulah pentingnya teman-teman yang mau cek kesehatan itu harusnya 1 tahun minimal sebelum melakukan tes kesehatan. Jadi kan yang sering sekarang terjadi adalah teman-teman berbondong-bondong untuk cek kesehatan 1 minggu sebelum tes kesehatan. Itu salah sekali ya, seperti itu. Baik dokter, banyak orang berpikir tes kesehatan hanya soal tentang fisik. Apa saja tes kesehatan lain yang perlu dipersiapkan oleh calon anggota Polri ini? Oke, jadi di samping tes kesehatan fisik juga ada kesehatan jiwa ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di rekrutmen polisi itu 2, fisik dan jiwa itu semuanya dua-duanya diperiksa.
Kalau di kesehatan ada kesehatan jiwa, tapi mungkin kalau di SDM ada psikologi ya. Tapi intinya orang yang jadi anggota polisi bukan cuma sehat fisik, tapi juga harus sehat jiwa. Kadang kan nggak lucu kalau misalnya seseorang siswa gangguan jiwa selama jadi siswa SPN, kan nggak lucu itu ya. Jadi justru itulah harus disaring. Sama pentingnya, jadi kesehatan jiwa juga akan diperiksa. Nah, kesehatan yang di dalam selain fisik, misalnya untuk mengetahui apakah ada penyakit kayak ginjal, penyakit seperti hati, ya virus-virus yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu juga dicek di pemeriksaan kesehatan supaya bukan cuma fisik, jangan sampai fisiknya ketahuan sehat, ya ternyata di dalam ada virus hepatitis misalnya. Nah, itu juga akan sangat mengganggu selama pendidikan. Jadi semuanya itu dicek pada saat kita mau menjadi anggota Polri. Baik, dokter. Dalam hal pemeriksaan fisik, apakah ada perbedaan antara persyaratan untuk pria dan wanita dalam rekrutmen Polri ini, dokter? Ya, sebenarnya kesehatan perempuan dan pria itu sama, standarnya sama, cuma kalau di perempuan ada pemeriksaan OBGYN ya, kesehatan wanita plus tes kehamilan. Baik, dokter. Jadi tes kehamilan itu penting karena jangan sampai tidak terlihat di pemeriksaan fisik, tahu-tahu ditemukan hamil gitu ya. Itu ya. Yang membedakan cuma dua, yaitu tes ke OBGYN ya atau ginekologinya dicek, dan yang kedua adalah tes kehamilan. Baik, Pak Dokter. Untuk itu Pak, apakah ada kasus khusus yang dokter tangani yang berhubungan dengan masalah kesehatan calon anggota Polri? Kalau itu yang sering-sering terjadi jadi perdebatan itu misalnya ya buta warna. Kadang-kadang teman-teman yang dites buta warna mungkin ya karena nervous atau takut gitu ya, tiba-tiba nggak bisa baca, padahal cuma bingung, akhirnya didiagnosa buta warna. Nah, biasanya kalau seperti ini kita panggil, kita cek lagi buta warnanya. Kalau kita sudah sama-sama sepakat, kita udah cek berkali-kali memang dia buta warna, ya itu sering jadi kasus di mana kadang-kadang di dokter pertama dicek buta warna, ternyata yang kedua itu tidak buta warna. Ternyata yang pertama itu karena orang itu bingung, belum pernah dites, tiba-tiba disuruh baca, dia bingung ini baca apa ini ya. Akhirnya dia nggak bisa jawab, itu ya sering terjadi. Baik, Pak Dokter. Mengingat Polri sering terlibat dalam kegiatan lapangan yang menuntut fisik prima, bagaimana cara tes kesehatan menilai kesiapan calon dalam hal ketahanan tubuh? Oke, jadi ketahanan tubuh itu dicek dari mana? Ya kalau kita calon anggota Bintara kan sebelum dia tes jasmani. Nah, tes jasmani itu kan pemeriksaan ketahanannya. Baik. Untuk mengetes ketahanan fisiknya, dia harus memenuhi syarat dulu di kesehatan. Jadi tensinya nggak boleh naik. Bayangkan kalau seorang calon siswa tensinya 190, lalu besoknya dia tes jasmani, waduh bisa kolap dia di situ. Nah, disitulah ya tensinya harus baik, kemudian suara-suara tambahan pada paru-parunya juga baik, normal. Kemudian yang ketiga jantungnya masih dalam batas normal, nadinya masih normal. Nah, itulah syarat ketika orang untuk melakukan kesemaptaan jasmaninya. Baik, dokter. Seperti yang tadi telah dibahas itu untuk buta warna mungkin tidak bisa lanjut untuk tes selanjutnya. Apakah buta warna ini termaksud disabilitas atau seperti apa, dokter? Jadi buta warna itu adalah sebenarnya, jangan kita bilang penyakit ya, karena itu adalah kondisi di mana itu diturunkan secara genetika. Baik, dokter. Jadi genetika biasanya diturunkan ke pihak laki-laki. Kita hampir tidak pernah temukan buta warna pada wanita. Jadi wanita itu kita anggap sebagai karier yang membawa gen buta warna. Tapi kalau dia diturunkan selalu pada anak laki-laki. Nah, buta warna ini dia tidak mampu membedakan warna-warna. Kadang-kadang dia disebut total karena dia cuma bisa membedakan warna gelap dan terang. Ada juga hanya bisa membedakan
tidak bisa membedakan warna misalnya biru dengan hijau, namanya disebut buta warna parsial. Selama ini memang buta warna itu dia kalau di Perkap itu dia tidak dapat melanjutkan seleksinya ya, karena dia stakesnya stakes 4. Tetapi memang yang kemarin itu ada penerimaan bintara khusus ya dengan kriteria disabilitas. Jadi kehilangan salah satu panca inderanya dan diterima di keanggotaan polisi. Nah, tapi pada saat itu memang ada kekhususan karena ada pengampunan lah. Artinya misalnya orang yang disabilitas itu tidak bisa membedakan warna atau dia buta warna masih dianggap layak untuk anggota Polri. Tapi itu khusus ya, tapi khusus untuk penerimaan bintara disabilitas. Baik, dokter. Apakah tahun ini ada penerimaan untuk disabilitas? Mudah-mudahan ada, tapi di kalender akademiknya belum ada. Baik, dokter. Apa harapan dokter untuk calon anggota Polri yang akan mengikuti rekrutmen tahun 2025 ini? Mungkin bisa dilihat dari sisi kesehatan, dokter. Oke, jadi intinya teman-teman yang kepingin banget menjadi anggota Polri ya, bukan karena dipaksa-paksa ya, tapi keinginan memang mencintai untuk menjadi anggota Polri, persiapkan semuanya. Nah, persiapkan itu apa? Fisiknya dipersiapkan dengan apa? Olahraga, dan dipersiapkan juga kesehatannya. Kesehatan itu artinya gini, kalau kita mau paru-paru kita bagus ya, merokok di stop dulu ya. Yang kedua, begadang di stop ya. Kemudian makan makanan yang sehat. Kemudian jangan lupa check up ya, check up jauh sebelumnya supaya ketika kita ada kelemahan dan kelemahan itu masih bisa diperbaiki, masih ada waktu panjang untuk mempersiapkannya. Demikian ya. Baik, dokter. Mungkin sebelumnya setelah dibahas tentang kesehatan jiwa, sejauh mana pentingnya peran kesehatan jiwa tersebut dalam seleksi anggota Polri dan apakah ada tes kesehatan jiwa yang dilakukan? Oke, ya memang kesehatan jiwa itu jadi hal utama ya yang harus dilakukan, karena tes kesehatan jiwa adalah cara kita mendeteksi kelainan jiwa yang sepertinya terselubung. Jadi kelihatan dari luar baik-baik padahal ada kelainan jiwanya. Jadi kita harus bedakan ya gangguan jiwa dengan kepribadian, karena gangguan kepribadian itu adalah bidangnya psikolog, dia ada di SDM. Nah, kelainan jiwa di kita itu adalah kelainan jiwa yang gangguan kayak halusinasi, waham itu terdeteksi. Nah, caranya mendeteksi itu ada dua. Pertama, tes tertulis ya, tes tertulis. Nanti tes tertulis itu dinilai oleh seorang ahli jiwa. Kalau ahli jiwanya meragukan hasil dari tes tertulisnya, maka dilakukan wawancara. Dan di wawancara itu tidak semua memang dipanggil wawancara. Biasanya ketika tes tertulisnya itu menurut dokter jiwanya ini mencurigakan, mau dikonfirmasi dengan wawancara, maka dilakukan tes wawancara gitu. Baik, dokter. Untuk tes KESWA sendiri, apakah saya kan pernah mengikuti tes SIP. Di situ kan ada tes kesehatan yaitu KESWA. Jadi kita diberi kesempatan mengulang sekali lagi. Jadi yang pertama itu invalid, dokter. Iya. Nah, terus ikut lagi 2 kali, terus valid. Namun pada saat itu ada yang valid tapi dia tetap diwawancara, dokter. Bagaimana itu? Iya. Jadi valid dan invalid itu kan bukan menyatakan dia lulus dan tidak lulus. Baik. Ya. Jadi valid itu adalah orang yang sudah jelas-jelas ada gangguan jiwa atau jelas-jelas normal. Ya, itu adalah valid. Jadi valid jiwa atau valid normal. Nah, kalau invalid itu adalah meragukan. Ini nilainya bias gitu ya, antara kelainan jiwa atau ini tidak. Nah, invalid itu biasanya diulang. Kalau diulang juga tetap invalid, tergantung dokter jiwanya mau dilanjutkan tes wawancara. Kadang-kadang 2 kali invalid, dokter jiwa panggil, ternyata pas tes wawancara dia normal, tetap aja dia lulus. Karena invalid itu bukan menyatakan dia gangguan jiwa, tidak sama sekali. Oh, baik, dokter. Selain itu, Pak Dokter, persyaratan fisik, adakah keterampilan ataupun karakter tertentu yang juga dinilai terkait dengan kesehatan dan kesiapan untuk bergabung di Polri?
Oke, di kesehatan tidak ada tes selain tes kesehatan ya, kayak keterampilan kecuali Barkonsus ya, misalnya keterampilan seorang yang diterima karena dia lulusan akademi keperawatan, lulusan kebidanan atau dokter, maka ada tes keterampilan yang dibentuk juga di timnya Dokes ya. Baik. Tapi kalau penerimaan untuk seleksi kesehatannya itu tidak ada. Baik dokter. Baik dokter, sebelum mengakhiri podcast kita kali ini, apa pesan dokter untuk masyarakat khususnya calon peserta yang ingin bergabung dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam rekrutmen Polri Terpadu 2025? Dan apa yang harus mereka fokuskan terutama terkait dengan kesehatan Pak Dokter? Oke, teman-teman yang mau masuk anggota Polri, mau tes kesehatan, nggak usah deh cemas takut. Aduh nanti kalau saya begini, kan saya ada varises nanti nggak lulus. Aduh gigi saya ini bolong ini nggak lulus. Nggak usah cemas begitu. Karena pada dasarnya yang tidak lulus di tes kesehatan tuh hanya tes yang dimana seorang itu memang tidak layak untuk mengikuti pendidikan ya. Misalnya gini, kalau usus turun bisa nggak? Nggak bisa usus turun karena pasti nanti di pendidikan dia terganggu ya. Kalau cuma gara-gara giginya bolong kan nggak apa-apa, kan orang masih bisa mengikuti tes. Intinya tes kesehatan itu sangat membantu teman-teman. Kita bukan mencari orang yang sempurna, yang bagus, yang nilai kesehatannya 100, tidak ada kelainan, tidak. Kita cuma mencari apakah teman-teman layak tidak mengikuti pendidikan. Selama mengikuti pendidikan, kondisi teman-teman ini mengganggu enggak gitu loh. Nah itu sepertinya ya. Baik dokter. Terima kasih Pak Dokter telah memberikan pengetahuan tentang kesehatan jelang rekrutmen Polri Terpadu 2025. Semoga informasi yang disampaikan dapat membantu masyarakat yang mungkin putra maupun putrinya yang akan mendaftarkan diri pada penerimaan Polri Terpadu 2025. Demikian Sobat Humas, podcast kali ini bersama ahli Madya 2 Bitdokes Polda Sulawesi Tengah, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi, Dr. Made Wijaya Putra, spesialis penyakit dalam. Baik Sobat Humas, kru yang bertugas pamit undur diri, karena kalau maju saingannya teman sendiri. Saya Bribka Musdalifa, jangan lupa like dan subscribe podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi.